Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama aku Firlia Pramaswidari. Halo, kalian bisa panggil aku Firly. Ya sih, aku bisa ngedesain. Dan sekarang ini lagi jadi mahasiswa semester 3 Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Oh iya, nomor BP aku 2010-86-7001. Dan aku berasal dari kelas A. Mungkin teman-teman ini banyak yang mengira aku desain itu ada belajar, aku les sebagainya. No, tidak perlu. Aku bisa mendesain itu otodidak, belajar, nggak sampai ngeliat tutorial gitu tuh nggak sampai sih, tapi benar-benar kayak ngeliat ini kayaknya konsepnya kayak gini, kayaknya bisa desain kayak gini. Nah, tapi sebelum aku bisa sampai di titik itu, tentu ada prosesnya dong. Oke, kita akan bahas di slide berikutnya. Sebelumnya ada yang lebih penting lagi nih. Sebelum kita berkenalan lebih dalam lagi tentang desain, sebelumnya aku pengen menyenggol itu dulu, apa itu DKV atau desain komunikasi visual. Kenapa menjadi bahas DKV, Fir? Kan mau bahas tentang desain. Ya karena itu beririsan dengan desain dan komunikasi. Karena aku sebagai anak komunikasi nih, aku pengen sedikit mengenalkan. Mohon maaf misalkan yang aku sampaikan ini agak sedikit bertolak belakang dengan jurusan DKV, tapi singkatnya nih, semoga benar ya. Oke, apa itu desain komunikasi visual? Singkatnya aku menamakan bahwa desain komunikasi visual itu adalah suatu aktivitas kita untuk menyampaikan pesan lewat bahasa visual. Jadi pesannya itu dikemas melalui bahasa visual. Kenapa? Karena otak kita manusia itu akan lebih mudah menangkap hal-hal yang visual, akan lebih mudah hal-hal yang berbau visual. Oke, tapi ada sedikit perbedaan nih antara seni dengan desain. Karena seni banget ya, oh kamu anak seni ya pasti bisa ngedesain. Oh kamu anaknya suka ngedesain ya pasti kamu anak seni banget, dan sebagainya kayak gitu. Tentu berbeda teman-teman antara seni dan desain. Apa perbedaannya? Oke, lanjut di slide berikutnya. Nah, ini dia seni. Pasti teman-teman udah sering ya melihat lukisan ini, entah itu di buku pelajaran atau di internet, Pinterest, dan lain sebagainya. Mungkin udah sering banget melihat ini. Atau misalkan belum pernah melihat, aku kasih tahu nih, ini adalah lukisan. Lukisan ini adalah salah satu bentuk karya seni. Nah, ini dia seni. Berisi tentang ekspresi dari seniman. Jadi senimannya itu misalkan ini mau menggambarkan lukisan tentang pemandangannya itu diambil sudut malamnya dari malam kayak gitu kan ya. Jadi mungkin senimannya ini ingin mengekspresikan apa yang sedang ia rasakan, dan dia mengandung persepsi yang bebas. Maksudnya apa? Itu nggak sama, misalkan persepsi aku ngelihat lukisan ini, oh ini kayaknya malam hari di desa ada pohonnya, terus bisa jadi kalian atau teman A nih, temanku A, enggak deh kayaknya ini ombak di malam hari kayak gitu kan ya, beda lagi tuh persepsinya kayak gitu. Dan dia tidak mendorong aksi. Misalkan kita melihat lukisan ini nih, terus ya udah kita melihat atau memuji kayak gitu kan, wah lukisannya bagus ya kayak gitu kan ya, ih keren ya kayak gitu, tapi dia nggak mendorong aksi. Sedangkan desain itu adalah salah satu bentuk problem solving. Kenapa? Contohnya nih di yang saya sajikan ada sebuah gambar larangan borgol, dan di sana tuh ada larangan, intinya itu bahasa Inggris ya, intinya itu larangan kita untuk mencoret-coret atau merusakin fasum atau fasilitas umum. Nah, persepsinya tepat nih. Maksudnya apa? Ketika aku melihat gambar ini, oh ini larangan mencoret fasilitas umum ya, gitu. Terus misalkan ada teman teman lain yang melihat, oh iya ya ini larangan
mencoret fasilitas umum kayak gitu dulu ya. Nah, apa sih sebenarnya komunikasi dan kenapa sih dari tadi aku mengatakan desain komunikasi apakah itu berkaitan? Oke, sangat berkaitan teman-teman. Jadi komunikasi itu apa sih? Jadi komunikasi itu sebenarnya sama makna, singkatnya gitu ya. Mudahnya komunikasi itu menyampaikan pesan kepada orang lain itu biar sama-sama paham, punya makna yang sama. Jadi apa yang ada di kepalaku itu sama dengan apa yang sampai di kepalamu. Kayak gitu teman-teman. Atau lebih mudahnya ini bisa kita pahami melalui model komunikasi. Apa saja model komunikasi? Yaitu who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Nah, teman-teman, ini adalah model komunikasi Laswell yang aku dapati dari perkuliahan pengantar ilmu komunikasi, dan dosen itu berkata kalau ini adalah syahadatnya anak komunikasi. Jangan sampai anak komunikasi nggak tahu apa itu model komunikasi Laswell. Who, say what, in which channel, to whom, with what effect, itu harus hafal luar kepala. Apa artinya, gimana contoh-contohnya, itu harus hafal. Lebih detailnya kita kata dia di komunikasi itu ya. Who itu apa? Who itu maksudnya komunikator, siapa yang menyampaikan pesannya. Say what itu berbicara tentang apa atau pesan yang disampaikan itu apa sih. Terus in which channel, dengan menggunakan media apa. To untuk siapa, komunikannya siapa yang pengen kita sampaikan informasi itu tadi. With what effect, dengan dampak. Jadi komunikasi itu memberikan dampak, gitu, dengan feedback atau lebih tepatnya gitu. Oke, apa hubungannya share sama desain kayak gitu. Nih, coba kita lihat gambar selanjutnya ini ya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Oke, aku izin geserkan dulu ya gambar mukaku ke bawah supaya lebih jelas lagi gambarnya. Nih, bisa kita lihat dari gambar pertama, ada gedung A dan gedung B, terus dihubungin sama jembatan. Ini desain ya, ini salah satu bentuk desain ini, benar, salah satu bentuk desain. Nah, jadi gambar B, itu sudah ada jalan, itu kolam, tapi ditambah lagi sama jembatan. Sebenarnya worth it yang mana sih, gitu kan ya? Oke, jadi gambar pertama itu kayak kita menggambarkan, oh jembatan itu ada fungsinya untuk biar kita bisa menyeberangi dari tempat A ke tempat B atau gedung A ke gedung B. Sedangkan yang di gambar kedua itu sebenarnya nggak ada jembatan juga nggak apa-apa gitu kan ya, kayak ya worth it aja kayak gitu. Ya bisa-bisa aja kayak gitu kan ya, berjalan di antara, nah, ada kan di bawah jembatan itu ada space yang bisa buat berjalan kayak gitu dia pengganda jembatannya. Nah, jadi desainer itu adalah, jadi ini adalah bentuk karya Illuminati ya. Jadi dia itu mengatur pikiran kita supaya mempersepsi sesuai apa yang kita mau. That's why everything on purpose. Jadi semua itu ada tujuannya. Nggak cuma visualnya juga, tapi juga ngebelah informasinya. Dan ini jarang diperhatiin teman-teman dalam dunia mendesain. Gimana caranya kita biar lebih paham lagi? Oke, tadi kan aku ada nyediain contoh fasilitas umum ya, dan kita akan bedah fasilitas umum itu dengan model komunikasi Laswell tadi. Gimana? Nih, oke aku izin lagi share gambarku ke atas supaya lebih jelas lagi. Dadah. Nah, ini dia. Kita akan bedah gambar fasilitas umum ini tadi. Jadi kan ibaratkan graffiti and your next stop could be jail. Jadi kayak pokoknya kita jangan coret-coret fasilitas umum ya, kalau nggak nanti kita akan berakhir di penjara gitu kan ya. Nah, ini siapa? Who-nya siapa? Who-nya itu desainer lembaga pemerintah ya, yang mendesain peringatan ini, caution ini. Terus say what? Berbicara tentang apa? Jadi pesannya itu pengen ngajakin kita untuk jangan mencoret-coret fasilitas umum. Ini channel pakai apa gitu ya, pakai poster tercetak yang ditempelkan di bangku. Nah, penempatan poster ini juga sangat berpengaruh teman-teman. Kenapa ditempatin di bangku belakang? Karena kan kita duduk nih, terus kita otomatis kita ngeliat ke depan, dan itu bakal lebih duluan dijangkau kayak gitu kan.
foto kelihatan. Terus juga kalau dari segi estetikanya kan, kalau misalkan kita dari belakang terus itu kan kelihatan pundak, sedangkan itu didesain kayak tangannya langsung kelihatan kayak di borgol, jadi kayak lumayan nyambung kayak gitu kan ya. Terus untuk siapa? Ditujukan untuk seluruh pengguna bis tersebut supaya tidak mencoret-coret fasilitas umum tersebut. Nah, with watch effect, dampaknya apa yang diharapkan? Pengguna bis itu menahan diri, jadi biar nggak coret-coret. Itu teman-teman. Jadi nyambung ya antara desain dengan komunikasi. Karena desain itu kita ingin mengkomunikasikan sesuatu secara visual. Itu teman-teman. Jadi kita juga harus kayak gitu dalam berkomunikasi lewat desain. Ilmu ini dipraktekin ya teman-teman. Jadi kita mendesainlah dengan mindful, dengan jangan sampai apa yang kita desain itu nggak berguna kayak gitu ibaratkan ya. Jadi mendesainlah dengan mindful. Dan gimana cara kita biar bisa mendesain lebih mindful itu? Caranya ya kita mengasah terus kreativitas kita. Berbicara mengenai kreativitas, apa sih kreativitas itu? Jadi ibaratkan ini ya, otak kita. Terus kreativitas itu kita menyambungkan antara titik-titik yang bermain di dalam otak kita. Kayak, oh kalau aku didesain kayak gini, terus bla 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 bla, kayak kita menyambungkan, mengkoneksikan. Terus kalau aku mau ngedesain ini, kayaknya aku pakai gambar ini deh, terus warnanya ini, terus nanti tulisannya pakai ini, fontnya ini. Jadi kreativitas itu terlatih di sana gitu ya. Dan ada hal yang penting diingat dalam kita belajar mendesain. Apa itu? Ini dia. Ada 3 hal yang penting diingat saat kita belajar mendesain, yaitu beri ruang untuk diri kita, lebih ruang diri kita untuk melakukan kesalahan. Karena apa? Nggak bisa kita dalam melakukan sesuatu hal itu langsung bisa, pasti ada prosesnya. Dan aku dengan pengalaman desainku ini nggak langsung, Firly kamu bisa ngedesain, tolong ngedesain ini, jadi selesai. Oh nggak kayak gitu teman-teman. Tapi dulu sejarahnya aku itu belajarnya sebenarnya dari SMP itu kan agak tertarik ya, ngelihat iklan-iklan piece-art gitu kan ya, keren deh, bisa edit dari tangan, ada apinya bikin ya. Terus kayak itu gimana sih cara bikin pamflet-pamflet lomba kayak gitu kan ya, kayak penasaran ada di dalam diri aku. Dan aku ingat banget ada salah satu aku ikut kepanitiaan itu SMP nih, disuruh ngedesain pamflet lomba acara ulang tahun sekolah. Dan aku itu kan nggak kenal itu namanya kayak Photoshop, ada dan sebagainya, Corel kayak gitu kan ya. Aku pernah itu piece-art teman-teman, ngedesain di piece-art itu kalau misalkan salah ya udah ulang lagi dari awal kayak gitu kan ya. Nah di sana terus aku sering banget melakukan kesalahan, misalkan kayak typo atau ada elemen-elemen yang useless kayak nggak penting, ditambahin rame-rame doang gitu, terus direvisi. Dan di sana tuh kayak bener-bener lapangan hati kita dalam belajar mendesain itu diuji. Kayak ya ampun, aku udah capek ngedesain, revisi gitu ya. Tapi itulah prosesnya, beri ruang kita untuk melakukan kesalahan. Jangan sampai kayak kita dikritiki sekali dalam mendesain, terus akhirnya kita, ya aku nggak bisa ngedesain, aku nggak sehebat kamu ngedesain kayak gitu. Oh, jangan sampai kita berpikiran kayak gitu kalau kita mau bisa mendesain. Dan yang paling penting lagi selanjutnya, hilangkan semua prasyarat. Maksudnya apa? Kayak, aku nggak bisa ngedesain, nanti aja aku belajarnya waktu udah punya laptop. Soalnya kalau pakai HP takut memorinya penuh gitu. Soalnya HP ku kentang. Soalnya kayak gitu kan ya. Jadi hilangkanlah semua prasyarat kita dalam mendesain. Misalkan kita belum ada laptop, ya nggak apa-apa, nggak masalah kita pakai HP. Nggak, kualitas gambar dan sebagainya itu nomor sekian kayak gitu. Itu bisa kita akali menggunakan web atau aplikasi pendukung lainnya. Yang penting kita niatkan dulu untuk kita mau belajar mendesain. Dan yang terakhir, percuma kalau kita udah memberi ruang dalam melakukan kesalahan, kita menghilangkan prasyarat, tapi kita nggak praktek. Ya, cuma teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pengen bisa mendesain, praktekkan. Kita scrolling nih, terus ngeliat pamflet,
kayaknya aku bisa deh buat konsep ini. Terus kita balik lagi scrolling, terus misalkan di menit ya kan kita nggak mau, aku nggak bisa ngedesain, no, kita akan sulit bisa berkembang dalam dunia desain. Jadi praktekin, ambil kesempatan kayak gitu kan ya. Ya kita sesuaikan juga sama kapasitas diri kita kayak gitu. Kalau bisa belajar itu dari, jangan langsung ngambil job yang besar-besar, tapi belajarlah dari hal yang kecil-kecil dulu, misalkan dengan membuat tugas perkuliahan dan sebagainya kayak gitu. Pokoknya dipraktekin deh. Oh, aku pengen ngedesain PPT kayak gitu kan ya, atau misalkan ikut UKM, aku pengen desain buat story ini dong kayak gitu ya, nih dicoba, pokoknya dipraktekin. Jadi kita harus mengubah mindset kita dari comfort zone, takut dicela, jadi kita jadilah pemulung hikmah kayak gitu ya. Jadi kita ambil hikmah banyak-banyak dari semua yang kita lalui tersebut dalam proses mendesain. Karena sakit itu sama, tapi yang pertama kalau misalkan kita takut dicela, kita tuh nggak bakal dapet apa-apa teman-teman. Jadi tapi kalau kita jalan terus kayak gitu kan ya, kebutuhan itu bakal menjadi hal yang masa lalu, wisata masa lalu kayak gitu kan ya. Jadi jangan batasi diri kita dengan mindset harus ada laptop dulu baru mau gerak mendesain, karena otak, mata, dan tangan itu harus sinkron. Desain itu kayak naik motor, nggak cuma kita tahu teorinya doang, kayak ini aku sampai ini ya, tapi harus kita rasakan. Misalkan naik motor gitu ya, mau ngerem harus ngerasain tuh pakem remnya itu gimana kayak gitu. Jadi sering-sering lihat desain, bahkan di Pinterest, di Instagram, dan sebagainya. Oke, aku rasa sebenarnya udah cukup panjang berbicara tentang mengenal apa itu desain, dan aku harap teman-teman paham apa yang aku sampaikan, desain itu apa, dan bagaimana caranya kita bisa mendesain, dan keterkaitan bisa dengan komunikasi itu apa. Jadi terima kasih teman-teman sudah selesai sedikit informasi yang pengen aku sampaikan, dan mungkin misalkan teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut tentang dunia desain, let's discuss more at Shirley Art, kalian hubungin aku bebas. Nanti misalkan aku sempat ngecek di MD azan, aku pamit undur diri juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.